Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan kita dapat bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang tanggal 29 Oktober 2022. Sebelum kita bersama renungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan beri kami kesempatan belajar firman Tuhan di dalam Alkitab. Kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan tema kita pada hari ini adalah perumpamaan tentang pukat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus yang tercatat di Injil Matius pasal 13 ayat 47 sampai 50. Matius pasal 13 ayat 47 sampai 50. Tentang perumpamaan tentang pukat. Demikian tercatat. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Amin. Demikianlah pembacaan. Saudara sekalian, maksud dan tujuan ini sama dengan perumpamaan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus tentang lalang yang tumbuh di ladang gandum yang dicatat di Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Di situ dikatakan ada seorang tuan menaburkan bibit atau benih gandum di ladangnya, tetapi pada malam hari ada musuh datang menaburkan bibit lalang ke dalam ladang gandum itu. Kemudian bertumbuhlah baik gandum maupun lalang itu. Nah, mula-mula tidak ketahuan mana gandum mana lalang, tetapi kemudian sudah tumbuh ketahuan. Lalu hamba-hambanya datang beritahukan kepada tuannya dan menanyakan apakah mereka perlu mencabut lalang dari ladang gandum itu. Lalu tuan bilang jangan atau tak usah. Kalau kita cabut lalang itu nanti gandum pun akan terganggu. Biarkan mereka itu tumbuh bersama. Tetapi pada hari tuaian maka hamba-hamba itu akan memisahkan antara gandum dan lalang. Gandum akan dimasukkan dalam lumbung, tetapi lalang akan dibuang dan dibakar. Demikianlah Tuhan Yesus mengungkapkan perumpamaan tentang gandum dan lalang itu. Nah, yang di sini adalah Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada orang yang melabuhkan pukatnya di laut, lalu menariknya pukat itu sehingga banyak ikan yang didapatnya. Tetapi di dalamnya ada ikan yang baik, juga ada ikan yang tidak baik. Ikan yang baik akan disimpan atau dikumpulkan di pasu, tetapi ikan yang tidak baik akan dibuang. Demikian saudara sekalian. Pukat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini dalam bahasa Ibraninya adalah sagene. Yaitu pukat yang ditebar
ke dalam air, kemudian ditarik ke pantai, sehingga ikan yang tertangkap itu ada yang baik, juga ada yang tidak baik. Semuanya masuk di dalam pukat itu. Sesudah pukat itu ditarik ke pantai, maka nelayan akan memilih ikan yang baik, dimasukkan dalam pasu, tetapi ikan yang tidak baik akan dibuang. Dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus hendak menjelaskan beberapa hal tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Yang pertama, dalam dunia ini Allah membiarkan orang benar dan orang jahat hidup bersama-sama, menikmati anugerah yang sama yang diberikan oleh Tuhan, seperti matahari, hujan, udara untuk dihirup, untuk semua manusia, untuk semua orang. Tidak peduli orang itu jahat atau baik, semuanya menikmati anugerah Tuhan. Yang kedua, anggota gereja Tuhan di dunia ini juga ada yang baik, juga ada yang jahat. Ada yang bertobat, juga ada yang tidak mau bertobat. Ada yang mengalami hidup baru, juga ada yang tidak mengalami hidup baru. Nah, saudara sekalian, selama gereja di dunia ini, orang baik dan jahat, bertobat dan tidak bertobat, itu akan bergabung di dalam jemaat atau gereja Tuhan di dunia ini. Dan pemimpin gereja tidak dapat menetapkan atau menentukan siapa-siapa adalah orang Kristen yang sejati dan siapa-siapa adalah orang Kristen yang palsu. Selama itu kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang benar. Tetapi pada suatu hari, pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya, pada hari kiamat, maka Allah akan memisahkan orang benar, orang baik dengan orang yang jahat. Allah lah yang akan berhak menentukan siapa yang benar, siapa yang jahat, siapa yang baik, siapa yang tidak baik. Bukan kita manusia yang menentukan. Orang baik atau orang benar akan masuk surga, tinggal bersama dengan Allah dalam kebahagiaan yang kekal. Tetapi orang jahat akan dihukum dalam api neraka yang kekal. Yang di dalam Alkitab yang tadi kita baca tadi menyebutnya adalah dalam dapur api yang penuh dengan ratapan dan kertak gigi. Itu adalah menggambarkan bahwa penderitaan di dalam api neraka adalah suatu penderitaan yang luar biasa. Baik atau yang benar atau yang jahat, seseorang ditentukan apakah orang tersebut bertobat atau tidak bertobat selama dia hidup di dalam dunia ini. Setelah tiba hari penghakiman, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Pertobatan hanya ada selama hidup di dunia ini sebelum tiba penghakiman. Jadi saudara sekalian, perumpamaan ini mengatakan orang baik, orang jahat, baik dalam dunia maupun dalam gereja itu bercampur jadi satu. Tetapi pada waktu hari kiamat, ketika Tuhan Yesus datang, Allah akan memisahkan. Orang yang benar akan diselamatkan, masuk surga yang mulia. Tetapi orang yang jahat, orang yang tidak mau bertobat, dia akan dihukum di dalam api neraka yang kekal. Allah membiarkan orang jahat hidup bersama dengan orang baik, orang benar di dunia ini. Membiarkan orang jahat menjadi anggota gereja di dunia ini. Allah memberi kepada semua orang kesempatan untuk bertobat. Tetapi pada hari kepenghakiman tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Allah yang menentukan siapa yang benar, siapa yang jahat. Bukan manusia, bukan pemimpin
agama. Allah yang maha tahu dan Allah yang maha adil. Dialah hakim yang paling adil. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berseru ketika dia ada di dunia ini, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi kesempatan untuk bertobat adalah semasa kita hidup di dunia ini. Ketika hari penghakiman datang, tidak ada kesempatan lagi bertobat. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Kalau hari ini kita masih hidup, masih beraktivitas seperti biasa, artinya Tuhan masih beri kita kesempatan untuk bertobat. Kiranya Tuhan menolong kita yang sudah bertobat, pertahankan pertobatan kita. Tetapi bagi saudara yang belum bertobat, yang belum menerima Yesus sebagai juru selamatnya, datanglah kepada Tuhan. Jangan sampai hari kiamat, sampai hari Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Pada waktu itu tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau mengasihi kami manusia di dunia ini. Selama Engkau belum datang kedua kalinya, Engkau membiarkan orang jahat dan orang benar hidup bersama, ya Tuhan, di dunia ini maupun kumpul bersama di dalam gereja. Tetapi ya Tuhan, pada satu saat ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, Engkau akan memisahkan orang jahat dan orang yang benar. Tuhan, sekarang kami tidak tahu siapa orang jahat, siapa orang benar. Tetapi Tuhan, Engkau tahu. Ketika Engkau datang kedua kali, ketika Yesus datang kedua kali, maka orang jahat dan orang benar akan dipisahkan. Orang yang benar akan menikmati hidup kekal, bahagia di surga. Namun orang yang jahat, yang tidak mau bertobat, akan dihukum di dalam api neraka yang kekal. Oleh sebab itu tolonglah kami, semasa masih hidup dalam dunia ini, kami mau bertobat. Sungguh-sungguh datang kepada Engkau, mendapat hidup kekal. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain.